Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Artika Sari, biasa dipanggil Desi. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 23010210302. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari risiko. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan dan diharapkan. Risiko itu akan memberikan ancaman berupa biaya, kerugian, bencana, dan hal-hal yang bersifat merugikan perusahaan. Lalu, apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko itu adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Jadi, manajemen risiko itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memanage, mengatur, dan meminimalisir risiko yang akan datang. Selanjutnya yaitu macam-macam risiko menurut sifatnya. Yang pertama yaitu risiko yang tidak disengaja atau biasa disebut sebagai risiko murni. Risiko ini itu terjadi tanpa disengaja dan apabila terjadi itu akan menimbulkan kerugian, misalnya seperti kebakaran, terus bencana alam, penggelapan, dan hal-hal lain yang terjadi itu tidak disengaja oleh perusahaan. Lalu yang kedua yaitu risiko yang disengaja atau risiko spekulatif. Berbeda dengan risiko murni, risiko ini itu sengaja ditimbulkan agar terjadi ketidakpastian yang memberikan keuntungan. Jadi ini itu risiko yang diambil supaya perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu tuh masih tidak pasti. Contohnya seperti utang piutang, perjudian, dan perdagangan berjangka. Lalu yang ketiga yaitu risiko fundamental. Nah, risiko yang ini itu menyebabkan tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, yaitu seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu kegiatan pengendalian. Nah, risiko ini itu bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh. Selanjutnya yaitu macam-macam risiko menurut penyebab atau sumber timbulnya risiko. Yang pertama yaitu risiko internal. Risiko ini itu berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti kesalahan pencatatan, terus pengelolaan kas yang buruk, investasi yang tidak tepat, terus pokoknya hal-hal yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu risiko eksternal. Nah, risiko eksternal ini tuh risiko berasal dari luar perusahaan. Contohnya itu seperti fluktuasi harga, terus kebijakan pemerintah, penipuan, lalu persaingan antar perusahaan. Selanjutnya yaitu konsep risiko. Yang pertama yaitu hazard. Hazard adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril atau bencana. Jadi, hazard ini itu meningkatkan kemungkinan terjadinya peril. Contohnya, ada sebuah perusahaan kembang api atau mercon. Nah, di situ kan bahan-bahannya itu mudah terbakar. Jadi, itu tuh kemungkinan yang menyebabkan sebuah bencana dan meningkatkan sebuah bencana berupa kebakaran. Lalu selanjutnya yaitu peril. Peril ini itu suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, jadi peril ini itu merupakan kejadiannya. Kejadiannya contohnya seperti apa? Yaitu kebakaran. Lalu, apa hubungannya sama loser? Loser adalah kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi. Lah, loser ini itu kerugian akibat dari kebakaran itu. Jadi, hubungannya hazard itu peristiwa atau keadaan yang meningkatkan kemungkinan suatu bencana terjadi. Berupa apa? Ya, bahan-bahan yang mudah terbakar. Lalu peril itu adalah peristiwanya, yaitu kebakaran. Lalu loser itu kerugiannya, kerugian akibat kebakaran itu. Langkah-langkah manajemen risiko. Yang pertama, mengidentifikasi dan menaksir risiko, yaitu mengenali semua potensi risiko, kemudian menganalisis dan mencari tahu seberapa besar dampaknya. Lalu yang kedua, memonitor risiko, melakukan pengawasan terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan hal-hal yang dapat memunculkan risiko baru. Lalu yang ketiga, yaitu menetapkan kebijakan, menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang jelas supaya kita itu bisa lebih mudah dalam pengambilan keputusan terkait risiko. Lalu yang keempat yaitu melaksanakan kebijakan dan mengatur risiko. Strategi yang telah
telah dibuat itu diimplementasikan supaya bisa mengurangi dan mencegah terjadinya risiko. Lalu yang terakhir yaitu memperkenalkan dan menguji rencana jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Di sini, organisasi itu akan mencoba rencana secara berkala untuk memastikan kesiapan organisasi dalam mengambil dan menghadapi krisis dan meminimalisir dampak kerugian. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen risiko. Yang pertama yaitu membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Nah, dengan manajemen risiko itu, perusahaan itu dapat menghindari biaya-biaya yang tidak terduga seperti biaya perbaikan darurat, kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko dapat dihadapi perusahaan akan dihindari atau diambil. Lalu yang ketiga yaitu jika penaksiran risiko dilakukan secara akurat, maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dengan penaksiran risiko itu dapat memungkinkan perusahaan itu untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal dan dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang menguntungkan, namun risikonya itu dapat diukur. Upaya penanggulangan risiko. Yang pertama, mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Contohnya seperti membuat sistem pemadam kebakaran. Lalu, yang kedua, melakukan retensi. Artinya, mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi dengan menyediakan dana untuk menanggulanginya. Ini itu contohnya seperti membuat dana darurat atau cadangan lain. Selanjutnya, hubungan manajemen risiko dengan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Yang pertama, hubungan dengan fungsi accounting. Biasanya, bagian accounting itu menjalankan manajemen risiko untuk meminimalkan kesempatan pegawai melakukan penggelapan. Dan bagian accounting ini yang mengukur exposure kerugian terhadap harta. Yang kedua, yaitu hubungan dengan fungsi keuangan. Bagian keuangan yang menganalisis pengaruh turunnya profit dan cash flow. Jadi, manajemen risiko bekerja sama dengan direktur keuangan untuk menganalisis dampak keuangan, memutuskan investasi, serta mengelola jaminan pinjaman untuk keberlangsungan perusahaan. Yang ketiga, hubungan dengan marketing. Bagian marketing dapat menciptakan risiko karena berhubungan langsung dengan pihak luar, seperti konsumen atau masalah kemasan. Sehingga manajer marketing perlu berkonsultasi dengan manajer risiko sebelum membuat keputusan atau meluncurkan produk untuk menghindari risiko yang merugikan. Lalu yang keempat, hubungan dengan bagian produksi. Bagian produksi dapat menimbulkan berbagai risiko seperti kecelakaan kerja dan juga kerusakan produk yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, bagian produksi harus bekerja sama dengan manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya-bahaya yang terkait dengan proses produksi. Yang kelima yaitu hubungan dengan engineering dan maintenance. Bagian engineering dan maintenance bertanggung jawab atas desain pabrik, perawatan dan pemeliharaan gedung serta peralatan. Lalu yang keenam, yang terakhir, hubungan dengan bagian personalia. Bagian personalia memiliki peran penting dalam manajemen risiko melalui rancangan program kesejahteraan pegawai, seleksi dan pelatihan karyawan untuk posisi berisiko serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan para pekerja. Selanjutnya, sumbangan manajemen risiko terhadap perusahaan. Yang pertama, manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. Lalu yang kedua yaitu manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba dan mengurangi pengeluaran dengan mengurangi risiko kerugian. Lalu yang ketiga, manajemen risiko dapat menyumbang laba dengan cara keberhasilan mengelola risiko murni, menimbulkan keyakinan dan kedamaian pada pimpinan perusahaan sehingga meningkatkan kemampuannya untuk menganalisis dan mengambil keputusan bersifat spekulatif. Lalu yang keempat, manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni karena kreditur, pelanggan, dan pemasok menyukai perusahaan yang dilindungi. Selanjutnya, sumbangan manajemen risiko terhadap keluarga. Yang pertama, manajemen risiko akan mampu melindungi keluarga dari kerugian-kerugian yang parah sehingga keluarga terhindar dari musibah. Lalu yang kedua, manajemen risiko memungkinkan keluarga untuk mengurangi pengeluaran asuransi tanpa mengurangi sifat perlindungannya karena dapat mengurangi fluktuasi laba tahunan dan aliran kas. Lalu yang terakhir yaitu terhadap masyarakat. Manajemen risiko membuat masyarakat sekitar perusahaan akan ikut menikmati baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil penanggulangan risiko yang dilakukan perusahaan. Misalnya, masyarakat tidak terganggu akibat pemogokan kerja demo karyawan serta terhindar dari cemaran lingkungan. Kesimpulannya, manajemen risiko sangat penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi ancaman terhadap perusahaan. Dengan manajemen risiko, kita dapat membuat strategi dan menanggulangi risiko yang akan datang. Implementasi yang baik juga dapat membantu melindungi aset dan meningkatkan efisiensi operasional.
Seperti kata pepatah, bawalah payung sebelum hujan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita berjaga-jaga dan meminimalisir resiko yang akan terjadi daripada pusing di kemudian hari nanti. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.